Banyak jalan untuk menuju satu tujuan yang diinginkan, apalagi hari ini. Baik jalannya itu melalui media sosial ataupun media tertulis. Apa yang menyebabkan manusia itu melakukan perbuatan zina? Ini yang harus kita jaga. Penyebabnya itu adalah ada kesempatan untuk melakukan hal ini. Seolah-olah kita itu lupa kepada sang pencipta ataupun yang menciptakan tentang keindahan itu. Masya Allah, sungguh luar biasa ciptaanmu, ataupun hal-hal yang baik yang lainnya yang biasa kita ungkapkan sebagai suara manusia. Konsepnya gini nih sahabat nih, jangan pernah membiasakan sesuatu hal yang memang tidak biasa, atau jangan pernah kita membiasakan sesuatu hal yang memang dilarang. Karena keterbiasaan ataupun karena dibiasakan, seolah-olah hilanglah rasa dosa itu. Pernahkah sahabat-sahabat semua mendengar tentang apa yang diungkapkan ataupun yang dibicarakan oleh lawan jenis kita? Biasanya ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh lawan jenis kita, seolah-olah keperasaan kita itu sungguh luar biasa. Gimana ya? Setelah kita mendengarkan tentang apa yang diungkapkan oleh lawan jenis kita terhadap telinga kita, perasaan kita kan jadi beda. Ada perasaan yang lain. Ini harus hati-hati. Jangan sampai kita semua terjerumus kepada perzinahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK Negeri Bantar Kalong, ini adalah unsur kesengajaan membuat slide video untuk pembelajaran ataupun materi-materi yang akan dipersiapkan, diberikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan yang kami suguhkan kepada sahabat-sahabatku ini bisa bermanfaat hari ini, esok hari, dan lusa nanti. Tentunya hal yang kami lakukan ini adalah demi kemajuan lembaga dan sahabat-sahabatku semua. Banyak jalan untuk menuju satu tujuan yang diinginkan, apalagi hari ini. Baik jalannya itu melalui media sosial ataupun media tertulis. Dan berhubung hari ini banyak di antara sahabat-sahabat semua yang menggunakan media yang berbasis teknologi, mudah-mudahan slide ini ataupun video ini bermanfaat bagi sahabat semua, tentunya di bab yang akan kita bahas, yakni pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum ke bagan, alangkah nikmatnya, alangkah indahnya ada kata pengantar yang mudah-mudahan sahabat-sahabat semua tidak merasa bosan ketika melihat atau menonton dari video-video yang kami suguhkan. Bahasan kali ini erat kaitannya dengan Quran Surah An-Nur ayat 2 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ini adalah salah satu ayat yang berkaitan erat dengan masalah bab ataupun tema yang akan kita bahas. Ataupun di ayat lain yang menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Mudah-mudahan dengan cara ini sahabat-sahabat semua bisa paham, bisa mengerti tentang apa yang akan kami sampaikan.
Pada bab kali ini, yakni judulnya adalah pergaulan bebas dan zina. Supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami utarakan, kalian sudah bisa memahami. Lanjut. Nih, pergaulan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu yang dikatakan dengan pergaulan? Yang dikatakan dengan pergaulan itu adalah menjalinnya satu ikatan ataupun berteman dengan yang lain di halayak ramai ataupun dengan masyarakat. Ini yang kedua, ada bebas. Bebas itu adalah tanpa ikatan. Jadi, kalau dua kata ini disatukan, pergaulan dengan bebas, berarti jalinan pertemanan dengan halayak ramai ataupun dengan masyarakat yang lain tanpa adanya ikatan hukum. Baik itu hukum yang sifatnya kenegaraan atau pemerintahan, ataupun hukum yang sifatnya hukum syariah. Nah, di dalam masalah ini udah diketahui kan, masalah dua kata, yakni pergaulan, dan yang kedua bebas. Untuk selanjutnya, ini zina. Zina itu apa? Nah, zina, kalau melihat dari segi bahasa, yang dikatakan zina itu adalah sesuatu hal yang lezat. Ini melihat daripada konteks bahasa. Jadi yang dikatakan zina itu adalah sesuatu hal yang dianggap lezat atau yang dianggap nikmat. Itu adalah zina. Namun, ketika kita melihat dari konteks istilah, bahwa yang dikatakan zina itu adalah bertemunya dua alat khitan di antara laki-laki dan perempuan, di mana kedua orang tersebut, baik laki-laki dengan perempuan itu, tanpa adanya ikatan pernikahan. Itu yang dikatakan dengan zina. Dan hal inilah yang akan kita bahas, yakni zina menurut istilah. Nah, kesananya tentunya yang akan kita bahas itu bagaimana efek daripada perzinahan ataupun bagaimana daripada efek pergaulan bebas, sehingga setelah kita mengetahui efek daripada pergaulan bebas dan berbuat zina itu, ada rem bagi kita semua supaya tidak melakukan hal yang seperti ini. Mengutip di Quran surah Al-Isra ayat 32, yang kalimatnya itu adalah nih, wala taqrabu. Oke, sahabat-sahabat. Nih, melihat daripada konsep Quran surah Al-Isra, ini di Al-Isra ayat 32, kalimatnya itu adalah wala taqrabuz zina. Sebelum keazinanya, ini ada kata wala dan janganlah, ini, dan janganlah taqrabu, kalian semua mendekati azina, zina. Jadi konsepan daripada hal ini, jangankan masalah zinanya, mendekatinya saja ini sudah tidak boleh. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua paham dengan hal ini. Jadi konsepannya itu, jangankan zinanya, mendekatinya pun juga ini sudah dilarang. Apalagi dengan zinanya. Untuk selanjutnya, apa yang menyebabkan manusia-manusia itu melakukan perbuatan zina? Ini yang harus kita jaga. Penyebabnya itu adalah ada kesempatan untuk melakukan hal ini.
Biasanya kan ini, ketika kita melihat sesuatu hal yang indah, seolah-olah kita itu lupa kepada sang pencipta ataupun yang menciptakan tentang keindahan itu. Bukan menyatakan, Masya Allah, sungguh luar biasa ciptaanmu, ataupun hal-hal yang baik yang lainnya yang biasa kita ungkapkan sebagai seorang muslim. Nah, penyebab daripada zina itu bisa jadi dari mata. Yang paling awal, ini dari mata. Maka otomatis ketika kita melihat sesuatu atau memandang sesuatu, jangan sampai kita itu terlena dengan apa yang dilihat. Nih, itu mata. Atau yang selanjutnya, penyebab terjadinya perzinahan itu adalah adanya illat. Ya, adanya illat. Konsepnya gini nih sahabat nih. Jangan pernah membiasakan sesuatu hal yang memang tidak biasa. Atau jangan pernah kita membiasakan sesuatu hal yang memang dilarang. Karena keterbiasaan ataupun karena dibiasakan, seolah-olah hilanglah rasa dosa itu. Hilanglah rasa takut itu. Maka daripada itu bagi sahabat-sahabat semua, dan mudah-mudahan ini menjadi satu jalan bagi diri saya pribadi khususnya untuk selalu taqarrub ilallah. Nih, kan biasanya ini berduaan di tempat yang sunyi. Ini adalah merupakan satu penyebab terjadinya perzinahan. Jadi jangan dibiasakan. Paling enak nih kalau di masa-masa muda seperti antum yang hari ini masih duduk di bangku sekolah. Ini kan paling enak kita berduaan, ngobrol, curhat, nyurhatin inilah, nyurhatin itulah. Terus dari hal itu timbul satu perasaan beda. Nah, oke. Ke poin selanjutnya ini, perasaan juga. Kali dari rasa itu seolah-olah kita menginginkan sesuatu. Bahkan dari perasaan ini, pernahkah sahabat-sahabat semua mendengar tentang apa yang diungkapkan ataupun yang dibicarakan oleh lawan jenis kita? Biasanya ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh lawan jenis kita seolah-olah keperasaan kita itu sungguh luar biasa. Mulai dari kalimat yang diungkapkan, suara yang dilantunkan, seolah-olah si telinga kita itu juga rasanya ini enak sekali didengarkan. Jadi gimana ya? Setelah kita mendengarkan tentang apa yang diungkapkan oleh lawan jenis kita terhadap telinga kita, perasaan kita kan jadi beda. Ada perasaan yang lain. Ini harus hati-hati. Jangan sampai kita semua terjerumus kepada perzinahan. Seolah ini kan kalau menganggap sepele tentang hal ini kan sepele. Lah, cuma lihat doang, masa menjadi hal yang ekstrim? Cuma berduaan doang, ini kan sama temen. Apalagi kan hari ini, biasanya, ini bukan siapa-siapa, ini adalah guru saya. Walaupun statusnya itu dengan guru, apabila dua hal insan yang berbeda jenis kelamin, itu berdua-duaan, tetap ini termasuk kepada perzinahan, kecuali didampingi sama mahram kita. Terus kita kan sebagai seorang manusia yang memiliki naluri, yang memiliki akal yang sehat, ya wajarlah punya perasaan. Iya, emang wajar kita punya perasaan, tapi perasaan yang mana yang dikatakan wajar itu? Terus mendengarkan sesuatu, baik perempuan ataupun laki-laki ketika mendengarkan sesuatu ataupun suara-suara yang diungkapkan sama perempuan, jika yang mendengarnya itu adalah laki-laki, biasanya kan laki-laki suka enak kalau mendengarkan. Amboy, rasanya enak sekali nih mendengarkan suara si ini, mendengarkan suara si itu. Biasanya kan suka seperti itu. Ataupun sebaliknya, si perempuan ketika mendengarkan suara laki-laki, baik itu yang sedang berdiskusi ataupun ngobrol, yang biasanya lah ngobrol-ngobrol sedang berdua,
Biasanya kan perempuan suka dia sampai gini nih. Nah, ini akan menjadi satu jawaban. Kok kenapa seorang perempuan sampai geleng-geleng kepala ketika mendengarkan ceritaan-ceritaan ataupun curhat-curhatan dari seorang laki-laki? Nah, ini yang akan menjadi jalan ke jalan-jalan ini, jalan-jalan zina. Lanjut ya, sahabat nih. Apa? Kalimatnya kita lanjut. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Innahu sesungguhnya zina itu kana adalah perbuatan. Coba sahabat, enggak keji gimana? Dari penyebab ini akan menimbulkan satu kemadharatan bagi kita semua. Maka oleh sebab itu Al-Quran menerangkan, menjelaskan dari perbuatan zina itu akan menimbulkan satu perbuatan yang keji. Nah, kasih ciri ya, ini perbuatan yang keji. Kalau ada kalimat ini wala di dalam ayat Al-Quran, berarti ketika kita melakukan hal ataupun perbuatan tersebut, ini jelas-jelas dilarang atau diharamkan. Sahabat harus menyadari, memahami dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Ini satu fahisyah. Nah, wasa'a sabila. Satu. Nah, ini yang kedua. Jalan buruk. Oke. Nah, ini di slide pertama ataupun di video pertama kita bahas dulu di Al-Isra ayat 32 yang kalimatnya itu adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ini dari apabila kita melakukan perbuatan zina berarti kita telah melakukan perbuatan yang keji, dan yang kedua jalan yang buruk. Nah, di antara hal yang harus kita jauhi, yang harus kita lerai dalam kehidupan ini adalah masalah zina. Baik sahabat-sahabatku semua, video kali ini mudah-mudahan ini menjadi satu jalan bagi kita semua untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan zina. Satu, keji. Kedua, jalan yang buruk. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham, bisa memahami tentang konsep yang telah dijelaskan di Al-Isra ayat 32, yakni yang membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan membagi masalah zina. Nah, masalah zina yang yang pembagian zina itu tentunya berujungnya ke sini, fahisyah dan sa'asabila. Untuk sahabat-sahabatku semua, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mengoreksinya. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.